Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Paulus seorang Yahudi lahir di Tarsus dengan nama Saulus. Sebagai seorang Farisi yang taat, Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus punya komitmen untuk membela tradisi Yahudi. Ia menganggap bahwa para pengikut Yesus sebagai ancaman terhadap iman yang telah diwariskan. Dan di dalam semangat ini, Paulus melakukan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus. Bahkan dia pergi ke kota Damaskus untuk menangkap para pengikut Kristus. Namun kita tahu di dalam perjalanan menuju Damaskus atau Damsik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Paulus dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang dari langit yang membuat dia jatuh ke tanah. Dalam keadaan terkejut dan bingung, dia mendengar suara yang memanggil namanya. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 4. Suara itu adalah suara Kristus yang bangkit. Momen ini menandai titik balik yang sungguh radikal dalam hidup Saulus. Setelah dibaptis, Saulus yang kini dikenal sebagai Paulus mendapatkan kembali penglihatannya dan mendapatkan misi baru. Ia menyadari bahwa hidupnya kini harus didedikasikan untuk memberitakan Injil yang sebelumnya ia aniaya itu. Dia harus memberitakan Injil Kristus. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menekankan bahwa semua yang pernah dianggapnya berharga kini dianggap sebagai sampah. Semuanya itu karena dia telah memperoleh Kristus. Kita bisa baca dalam Filipi bab 3 ayat 7-8. Ungkapan ini merupakan buah dari pengalaman akan Allah sendiri. Ini adalah satu pengalaman personal akan kasih Kristus akan dirinya. Dan menurut tradisi, Paulus menjadi martir di kota Roma pada usia sekitar 60 tahun pada zaman Kaisar Nero. Bertobatnya Santo Paulus dirayakan gereja sebagai pesta setiap tanggal 25 Januari dan sekaligus menandai penutupan Pekan Doa Sedunia. Pertobatan Paulus dimulai dengan pertemuan langsung dengan Kristus yang bangkit, sebuah pengalaman yang mengubah arah dan misi selanjutnya di dalam hidupnya. Panggilan Paulus untuk menjadi seorang rasul didasarkan pada kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhingga, bukan pada kehebatan Paulus. Paulus sendiri merasa tidak layak dan tidak pantas untuk panggilan seagung ini. Tetapi Tuhan memilihnya karena kasih-Nya yang melimpah. Ini memberikan pesan bahwa Tuhan itu memilih setiap orang bukan karena kehebatan atau kelemahan kita, tetapi karena kasih-Nya
yang tanpa syarat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk dalam satu refleksi melihat seluruh perjalanan hidup dan misi dari Santo Paulus. Tuhan tidak melakukan mujizat dengan mereka yang menganggap diri mereka benar, tetapi yang menyadari bahwa mereka membutuhkan rahmat-Nya. Tuhan ternyata tidak tertarik dengan kebaikan kita. Bukan karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia mencari orang-orang yang tidak mengandalkan diri sendiri. Dia memanggil orang yang siap membuka hati kepada karya dan rahmat Allah. Rasul Paulus memberikan satu pengajaran luar biasa kepada kita, bahwa ternyata di dalam segala kelemahan kita, di dalam apapun diri kita, kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan pasti memilih dan menjadikan kita berharga di matanya. Karena itu mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari Santo Paulus bagaimana dia mengalami transformasi dalam hidup, dan juga dia siap menjadi pewarta yang ulung bagi Kristus karena sudah diubah dari dalam dirinya. Perubahan itu bukan datang dari luar, tetapi sejatinya perubahan yang paling mendasar adalah muncul dari kedalaman diri kita, karena kita siap untuk diubah, dipanggil, dan dipakai oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.